Dalam opening film Kingdom of the Planet of the Apes, terlihat Caesar tewas. Di sequel film sebelumnya trilogi War for the Planet of the Apes, proses pemakaman jasad Caesar dipimpin oleh Maurice, orang hutan penasehat Caesar pada waktu itu. Penghormatan terakhir jasad Caesar dilakukan dengan burning, yaitu tradisi lama, pembakaran jasad. Penghormatan jasad terakhir Caesar dimulai, kawanan kera menaburkan bunga. Api pun berkobar membakar jasad Caesar. Maurice menyatukan kedua kepalan tangan sebagai tanda penghormatan terakhir, sebagai tanda persatuan seperti yang dikatakan Caesar. Kera bersatu maka akan kuat, seperti simbol jendela Ordo Caesar. Terlihat pemandangan yang sangat indah setelah beberapa ratus tahun silam Caesar tewas. Terlihat seekor elang sedang terbang untuk berburu dan mencari mangsa. Terbang rendah ke sungai, meluncur cepat untuk menangkap ikan, dan membawanya lagi terbang ke atas. Elang terus terbang dan tidak hinggap di pohon dan memakan ikan hasil mangsa buruannya. Elang akan membawa ikan tangkapannya ke balik bukit sebuah pemukiman di mana kawanan kera klan elang bertempat tinggal. Setelah Caesar tewas beberapa ratus tahun yang silam, kawanan kera semakin berevolusi dan banyak terbentuk beberapa klan kawanan kera. Salah satunya adalah klan elang. Di awal film Kingdom of the Planet of the Apes, terlihat 3 ekor kera sedang memanjat sebuah tebing. Setelah Caesar tewas beberapa ratus tahun silam, kawanan kera membentuk beberapa klan, diantaranya adalah klan elang. Ketiga ekor kera ini adalah klan elang. Yang pertama bernama Noah, yang kedua adalah Sona, yang ketiga bernama Anaya. Mereka memanjat tebing untuk mencari telur elang. Di hari ikatan, sebuah tradisi di klan elang. Hari ikatan merupakan sebuah tradisi di mana para kera melepas masa keremajaan menuju tingkat kedewasaan. Para kera diwajibkan untuk mencari telur elang untuk ditetaskan. Noah, Sona, dan Anaya menemukan sarang elang yang kebetulan ditinggal induk elang. Mereka pun mendekat untuk mengecek apakah ada telurnya. Ternyata ada 3. Di dalam hukum mereka tidak boleh mengambil semua telur elang yang ada di sarang, harus ditinggalkan 1. Noah memerintahkan Sona dulu untuk mengambil dan memilih telur pilihannya. Berikutnya giliran Anaya memilih telurnya. Tinggal telur 1 harus ditinggalkan. Noah celingak-celinguk kebingungan. Dia melihat sarang elang di atas tebing paling tinggi. Dia pun ingin mengambilnya. Noah ingin mengambil telur elang di puncak paling tinggi. Sona melarangnya karena terlalu berbahaya. Itulah Noah, pantang menyerah. Dia pun mengecek lokasi. Memang terlalu tinggi dan jauh jarak untuk melompat. Noah memang cerdas dan pantang menyerah. Dia mempergunakan potongan besi berkarat sebagai alat untuk meloncat. Noah sangat lincah dalam pendakian. Pantang menyerah sebelum mencoba. Noah pun berhasil sampai ke puncak, menuju ke sarang elang paling tinggi. Noah dengan penuh semangat dan senang melihat isi sarang, dan ada telur elang untuk diambil sebagai sebuah perjuangan. Apakah Noah bisa mengambilnya? Noah berusaha mengambil telur di sarang elang yang ukurannya cukup lebar, jadi susah dijangkau. Tiba-tiba induk elang datang dan menyambar. Noah kaget, terpeleset dan jatuh, terperosok mengikuti tebing yang sebagian sudah rapuh dan ikut longsor ke bawah. Sona dan Anaya terus mengikuti arah jatuhnya Noah dan melihat dengan cemas. Akhirnya Noah tersangkut di ujung tebing dan selamat. Telur elang bisa didapat dan tidak pecah. Sona dan Anaya melihat dengan senang Noah selamat. Setelah mendapatkan telur elang, mereka pun segera pulang. Noah melihat kain yang ditinggal di pelana kuda hilang. Ada pergerakan di semak-semak. Mereka pun mengejarnya. Mereka berhenti di depan terowongan perbatasan dan melihat kain tertinggal di depan terowongan. Anaya mencoba mendekat dan mendeteksi. Ternyata bau manusia. Para kera menyebutnya Eko atau manusia bisu. Mereka melihat dengan was-was. Akhirnya Anaya mengambil kain dan berlari serta memacu kudanya arah pulang. Noah, Sona, dan Anaya kembali pulang ke pemukiman klan elang. Tempat tinggal mereka terlihat damai. Mereka sudah mendapatkan telur elang untuk upacara hari ikatan besok fajar dan menunjukkan kepada bocil kera sebagai generasi berikutnya. Noah menemui ibunya di klan elang dipanggil sebagai Guru Dar. Mereka pun bertemu sebagai ibu dan anak sebuah kerinduan. Guru Dar melihat telapak tangan Noah dan membaca kehidupan. Noah akan tumbuh menjadi kuat dan suatu saat akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Guru Dar memerintahkan Noah untuk segera menemui ayahnya, Tetua Koro. Setelah Noah menemui ibunya, giliran Noah masuk untuk menemui ayahnya sebagai tetua klan elang yang dipanggil dengan sebutan Tetua Koro. Noah memberi hormat, malah dapat sambutan dari sambaran Eagle Sun.
Eagle Sun adalah elang kesayangan tetua Koro dan masih sensitif terhadap Noah. Mereka belum bisa menyesuaikan. Koro adalah tetua klan elang yang sangat dihormati. Koro mencium sesuatu yang dibawa oleh Noah dan bertanya kepada Noah. Noah segera memberikan kain yang sempat hilang dan ditemukan kembali di pintu lorong perbatasan. Koro mendeteksi dan mencium kain. Noah menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Koro menasihati Noah agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap manusia. Noah pun berpikir. Noah masih memikirkan nasihat tetua Koro. Sambil bertatapan dengan Eagle Sun, mereka berdua masih sensitif. Noah bertemu dengan Oda, kera kepercayaan tetua Koro. Oda menanyakan pendakian di puncak bukit yang paling tinggi kepada Noah dan memuji keberanian dan keahlian Noah yang telah menyelesaikan tugas untuk menyambut hari ikatan di esok hari. Tetua Koro memberikan tugas kepada Oda untuk memantau keadaan di luar, siapa tahu ada mara bahaya tentang cerita dari Noah sambil melepaskan Eagle Sun. Di malam hari, Noah mendengar suara di gubuk penampungan ikan. Noah pun masuk untuk melihatnya. Noah melangkah masuk dengan berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Siapa tahu ada mara bahaya. Noah terus masuk ke dalam dan melihat makhluk berambut panjang. Makhluk itu kaget dan menyerang Noah. Dia pun kabur. Noah segera mengejarnya keluar. Tapi makhluk itu sudah lari jauh masuk ke dalam semak-semak. Noah baru tersadar ternyata telur elangnya pecah. Padahal besok fajar upacara hari ikatan. Noah berpikir malam ini harus mencari telur elang lagi. Dia pun menemui Sona dan Anaya untuk berdiskusi. Akhirnya Noah memutuskan untuk malam ini mencari dan mendapatkan telur elang lagi. Malam ini Noah harus bisa mendapatkan telur elang lagi. Noah melihat percikan cahaya dan suara kegaduhan. Noah pun melihat dengan curiga. Noah berusaha mendekat untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Terlihat kobaran api dan mayat bergelimpangan. Noah pun makin waspada. Siapa tahu ada mara bahaya. Dia mendekati mayat kera bertopeng dan ingin membukanya. Noah terkejut dari belakang ada yang datang. Setelah dilihat ternyata Oda. Oda terlihat luka parah dan memberitahukan diserang oleh kawanan kera bertopeng. Akhirnya Oda pun tewas. Noah terlihat panik. Dia mendengar suara dari kejauhan ada yang mau mendekat. Noah segera lari menyelamatkan diri dan bersembunyi. Kawanan kera bertopeng datang untuk mengecek para kera yang sudah tewas. Noah masih terus bersembunyi dan melihat sebenarnya apa yang terjadi dan dari mana klan kera ini berasal. Salah satu kera bertopeng terus mengamati mayat Oda dan akhirnya panglima mereka pun datang. Noah terus mengamati dari tempat persembunyian. Mereka menemukan kain yang dibawa Oda, kain punya Noah yang tertinggal bau manusia. Panglima kera bertopeng memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari keberadaan mereka. Dan terlihat seekor kuda yang jalan santai. Ternyata kudanya Noah. Panglima kera bertopeng segera mendekati kuda untuk mendeteksi dan mengeluarkan senjata andalan yaitu alat setrum. Dan dipakai untuk menyetrum kuda agar berlari dan menunjukkan tempat di mana pemukiman mereka berada. Noah pun mengikuti dari belakang. Kuda Noah berlari arah pulang. Kawanan pasukan kera bertopeng mengikuti dari belakang. Noah mengikuti dari jalan belakang agar cepat sampai agar bisa memberitahukan kepada kawanan klan elang akan ada bahaya yang datang. Tapi sudah terlambat. Pemukiman klan elang sudah porak-poranda dan terbakar. Kawanan klan elang berlari untuk menyelamatkan diri. Noah terlihat panik dan kebingungan. Dia akan mencari dan menyelamatkan ibunya terlebih dahulu. Keadaan semakin kacau balau. Pemukiman pun hancur lebur. Bahkan ibunya juga tidak terlihat. Dia juga tidak melihat Sona dan Anaya di mana mereka berada. Noah akhirnya melihat ibunya dan Anaya. Noah berusaha untuk menyelamatkan mereka. Kera bertopeng menyetrum Noah. Noah pun terpental. Kera bertopeng mendekat ingin menyetrum lagi. Anaya berusaha untuk menolong Noah dan menyuruh Noah untuk melarikan diri. Ibunya juga menyuruh untuk menyelamatkan diri. Panglima Silva datang dan memaksa untuk memberitahukan di mana tetua mereka berada sambil mencabut tanda kehormatan. Itu tandanya kera klan elang sudah dalam kekuasaan mereka yang dipimpin oleh Proximus Caesar. Silva melihat Noah memanjat rumah besar di mana tetua Koro berada, ayah Noah. Ternyata Noah tidak pergi. Itulah jiwa patriot Noah. Dia ingin menyelamatkan ayahnya. Terlihat tetua Koro sedang melepaskan para elang. Mereka pun bertemu. Noah juga disuruh untuk melepaskan para elang agar tidak terbakar. Dengan cepat Noah melepaskan para elang agar bisa terbang bebas dan menyelamatkan diri. Dalam situasi yang tidak diinginkan, akhirnya Silva datang dan bertemu dengan tetua Koro.
Tetua Koro bersiap untuk melawan Silva yang sudah mengeluarkan senjata andalan, alat setrum. Tetua Koro menyerang, akhirnya terjadi pertarungan antara mereka. Noah melihat dengan sangat cemas. Tetua Koro dilempar. Noah terlihat mencari sesuatu. Silva datang menyetrum Tetua Koro kembali. Silva ada yang menggebuk dari belakang, ternyata Noah yang melakukan. Akhirnya gantian sekarang Silva mengejar Noah. Silva dengan beringas menyerang Noah. Dengan lincah bisa selalu menghindar dari serangan Silva. Noah terus menghindar. Senjata andalan dipergunakan kembali oleh Silva untuk menyetrum Noah. Dan akhirnya Noah terjatuh dan diinjek oleh Silva. Di saat Noah sudah tak berdaya, dari belakang Tetua Koro menyerang Silva dengan keras. Akhirnya mereka berdua terjatuh. Pertarungan pun terus berlanjut. Tetua Koro dibanting dan digebuk secara beringas oleh Silva. Melihat ayahnya tidak berdaya dihajar oleh Silva, Noah timbul kembali keberanian dan meloncat menyerang Silva. Noah dilempar keluar, untung ada tali. Dengan cepat Noah memegang tali sehingga tidak terjatuh. Noah melihat ayahnya sudah tidak berdaya, seperti mengucapkan salam perpisahan. Silva mendekat dan kembali menyetrum Noah. Akhirnya Noah pun terjatuh. Di pagi hari, Noah yang terjatuh ternyata masih hidup. Dia pun mencoba memperhatikan dan melihat sekeliling, serta mengingat kejadian semalam. Noah melihat pemukiman klan elang sudah hancur berantakan. Dia pun menemukan senjata bekas para penyerang. Noah akhirnya teringat kembali kejadian semalam. Akhirnya Noah menemukan ayahnya yang sudah tewas. Noah begitu sangat sedih dan memperhatikan ayahnya yang sudah tiada. Akhirnya Noah menguburkan ayahnya sebagai penghormatan terakhir. Noah berjanji akan mencari ibunya dan kawanan klan elang yang lain agar bisa bersama dan bersatu kembali. Setelah selesai melakukan penguburan ayahnya, Noah mulai berangkat untuk melakukan perjalanan untuk mencari ibunya dan seluruh kawanan klan elang yang lain agar bisa bersama dan bersatu kembali. Noah akhirnya tiba di lorong perbatasan. Dia melihat jejak menuju ke arah sana. Dengan penuh tekad, akhirnya Noah masuk ke lorong dan melewati perbatasan. Noah terus memacu kudanya dengan penuh semangat. Di tengah perjalanan, Noah memperlambat kudanya karena merasakan ada yang mengawasinya. Ternyata Eagle Sun mengawasi dari angkasa. Noah melihat kain ibunya yang terjatuh dan memikirkan kemana arah yang harus dipilih. Hari mulai malam, Noah tertidur di tengah hutan. Pagi hari terbangun, Noah tetap waspada, siapa tahu ada mara bahaya. Noah mendengar sesuatu, dia pun melihat ke belakang. Ternyata Eagle Sun. Noah berusaha menjalin ikatan yang lebih erat terhadap Eagle Sun, seperti ayahnya sebagai pelatih elang. Eagle Sun terbang ke arah Noah, tapi belum mau hinggap di tangan. Noah terlihat kesal, akhirnya dia pun melanjutkan perjalanannya kembali.